Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Hotma Sitompul makin memanas. Pasca dinyatakan kalah dalam putusan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, di mana Hotman Paris dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik seperti yang diadukan Hotma Sitompul. Kasus dua pengacara senior itu pun juga bergulir bak bola panas. Hotma menyatakan tidak terima pada putusan sidang, bahkan menyebut akan terus memperjuangkan prinsip mereka sampai kapanpun. Seperti apa Hotman Paris angkat bicara saat ia mengaku difitnah dan merasa geram atas tuduhan yang dilontarkan Hotma kepadanya. Alasan-alasan kami ketika perkara berjalan bahwa Hotman Paris sebagai advokat tidak mengupayakan damai, mengeksploitasi kasus ini untuk konten-konten dia dan sebagainya, tidak menghormati sesama advokat, itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Kami akan lawan, kita akan lawan sampai kapanpun. Saya ketawa, kok ada pengacara begitu, udah senior, udah 73, udah mau 80 umurnya. Kalau kalah ya kalah lah. Ini kan perkara kode etik. Kode etik itu artinya pada waktu menyelenggarakan tugas sebagai advokat, melaksanakan hal-hal yang merugikan klien ataupun melecehkan pengacara lawan. Jadi sejak dari awal saya sudah yakin menang karena memang itu tidak ada pelanggaran kode etik. Makanya berbalik justru mereka lah yang kena. Itu hanya fitnahan belaka. Mengaku akan naik banding atas putusan yang dijatuhkan PERADI kepadanya. Apalagi 3 pengacaranya dijatuhi sanksi selama 3-6 bulan ke depan. Hotma Sitompul mengaku akan naik banding dengan cara-cara yang akan ditempuhnya. Tidak cuma banding, kasus tersebut pun akan dibawa Hotma ke ranah hukum lantaran dianggap berpihak kepada kubu Hotman Paris. Hingga saling sindir pun terjadi antara dua kubu. Siapkah Hotman Paris menghadapi rencana banding dari Hotma Sitompul? Akibatnya, 3 pengacara Hotma yakni Muara Karta, Partahi Sihombing, dan juga Tommy Sihotang dinyatakan diskors selama 3-6 bulan ke depan. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang ya kita akan naik banding, saya akan naik banding, ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada Ketua DPN PERADI, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan majelis ini kepada pihak kepolisian. Hikmahnya adalah kamu salah. Ya, kamu salah. Dia sudah kalah karena kalah. Saya berumur 72 tahun. Saya mau lihat Hotman Paris di umur 72 tahun seperti apa. Mudah-mudahan sampai umur 72. Ya, jangan terlalu banyak ngomong. Anda sudah umur 73. Ya, ntar lagi 80, ntar lagi jalannya gini. Bermula dari kasus rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan, kasus perselisihan antara suami istri itu pun akhirnya menyeret nama Hotman Paris ke dalam lingkaran tersebut. Lantaran Hotman hadir sebagai pembela Desiree. Belum ada titik terang, kasus Hotma dan Desiree malah meluas ke banyak hal termasuk perebutan harta dan tanah. Sejauh mana perkembangan kasus antara Hotma dan Desiree? Benarkah tidak ada kata damai di antara keduanya karena Desiree sudah tidak menginginkan rumah tangganya dengan Hotma untuk kembali utuh? Ya namanya tuduhan ya, mesti dia buktikan. Sampai sekarang kan nggak bisa dia buktikan, namanya tuduhan itu fitnah. Jadi tuduhan jadi fitnah. Di kesempatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja, tapi oleh sebab itu
perdamaian tidak tercapai. Sebagai laki-laki kan mestinya lebih gentleman, selesaikan kalau memang mau cerai atau mau ini ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini kan? Tapi kalau untuk kembali memadu cinta sebagai suami istri, Desiree sudah mengatakan, no way. Saya akan tetap melindungi klien saya. I will fight for her. Dan aku menghadapi kau semuanya. Itulah Hotman Paris. Seorang wanita tidak akan pernah lemah. Apalagi didamping oleh pengacara undefeatable. Siapa kamu kami hadapi? Kami tidak banyak mulut, but kualitas hasil. You see that? I'm a man of quality. Terus teman saya satu yang kayak begini. Ini sudah diurus? Ya sudah. Kenapa masih? Iya Pak, ini sedang lagi akan mau diurus. Iya. Lagi sedang akan mau diurus gugatannya. Iya, itu dia. Itu dia. Kenapa itu nggak dari jawaban dulu saya. dia menggugat kan gitu? Lagi mau akan sedang diurus. Itulah dia. Wah. Di sisi lain, Hotma Sitompul kini tengah memasuki babak baru. Kemelut pelanggaran hukum yang dilayangkan sang mertua Mulyana Tarigan atas sengketa tanah serta dugaan kasus memasuki pekarangan orang lain. Kasus tersebut kini sampai pada tahap penyidikan dan masing-masing pihak, baik Hotma Sitompul maupun Desiree, tetap meyakini pihak merekalah yang paling benar. Seperti apa pembelaan Bams terhadap sang ibu yang selalu ditemaninya saat kasus tersebut masih bergulir? Ya, memang ada perkara yang berkaitan dengan beliau dan saat ini memang masih dalam proses penanganan kita. Sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai terlapor untuk beliaunya dan kita masih mendalami perkaranya. Yang sudah saya anggap ibu selama 22 tahun. Gitu Siapa yang bikin pengaduan ini? Ya orang itulah yang selalu membuat panas. Tanah sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari ke Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Kita pakai logika aja. Yang menembok siapa? Mestinya siapa yang datengin? Yang memisahkan duluan itu siapa? Bukan kami. Jadi pertanyaannya mestinya jangan ke kita ya. Kenapa setelah menembok dari sana tidak ada hubungan kita? Saya sebagai anak kepada orang yang pernah saya tuakan, kalau ingin berdamai, berdamailah dengan baik. Berdamailah secara baik-baik. Rumah tangga di ujung tanduk bukan hanya dirasakan oleh Desiree dan Hotma Sitompul. Putra sulung Desiree yakni Bambang Reguna Bukit atau Bams juga mengalami hal serupa dengan kasus sang ibu. Diketahui, Bams digugat cerai oleh Mika Vita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang mereka sudah berjalan selama beberapa kali. Bams sendiri lebih memilih untuk diam dan rapat-rapat menyimpan masalah perkawinannya dengan Mika Vita yang sudah berjalan 9 tahun. Sampai akhirnya Bams berkomentar perihal hubungannya dengan sang istri. Benarkah Bams masih ingin berdamai dengan Mika Vita? Saya serahkan aja kepada pengadilan karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situ lah. Karena memang saya di sini dari awal sudah berkata-kata bahwa saya pengen diam-diam aja dan pengen damai-damai aja. Ya jadi ya tunggu aja hasil dari pengadilan itu apa. Gitu. Saya tidak mau memprolong ini. Saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya.
saya tidak mau menzolimi wanita. Kalau urusan saya dengan istri saya udahlah maunya lurus-lurus saya dan damai-damai. Pasangan selebritis lain yang rumah tangganya di ujung tanduk adalah pasangan Kenang Mirdad dan Tina Kana. Sidang mediasi kasus perceraian mereka berlangsung siang kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dihadiri oleh kedua belah pihak. Tak banyak yang diungkapkan oleh Tina perihal hasil dari mediasi hari itu. Sementara Kenang mengaku ikhlas dan juga pasrah pada nasib rumah tangganya dengan Tina yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Di ruang sidang, Kenang terlihat didampingi Naysila Mirdad sang adik yang mengaku terus memberikan dukungan kepada sang kakak, seraya mengharapkan hasil putusan terbaik bagi keduanya. Dan tadi secara berdua mereka sudah melakukan mediasi di hadapan hakim mediasi. Jadi jangan tahu semua hasilnya adalah hakim mediasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Doanya ya. Itu aja. Hari ini berjalan baik, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, makanya lama. Kalau dari pihak saya sih, saya lebih ke pasrah aja, ikhlas. Apapun terjadi nanti ya, saya yakin hasil putusan sidang ini pasti akan menjadi yang terbaik lah untuk kita berdua. Saya saat ini tuh lebih ke ikhlas aja mas, gitu. Karena yang namanya hubungan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Pastinya aku dampingin, aku dan keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kanang. Kami dukung, kami selalu berusaha support dan dukung Kanang gitu. Makanya aku di sini kan aku adiknya, aku akan dampingin Kanang dalam proses ini. Kita berharap hubungan baik bisa selalu terjalin ya, harapannya seperti itu.